1. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. B. Demi toleransi saya ikut melakukannya. C. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. D. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawabannya adalah D. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Pembahasan. Sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di lingkungan kerja. 2. Perusahaan mensyaratkan karyawan baru untuk tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. Kebetulan saya sudah menikah, tetapi istri saya tidak tinggal satu kota dengan saya. Maka, A. Saya tidak akan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. B. Seharusnya syarat tersebut tidak usah dicantumkan. C. Saya akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. D. Sebenarnya dengan menikah justru saya tenang dalam bekerja. Jawabannya adalah C. Saya akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Pembahasan. Sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melamar pekerjaan sesuai dengan kondisi sehingga tidak merugikan organisasi atau perusahaan yang merekrut. 3. Ija mendapatkan tawaran untuk menjadi karyawan dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. B. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. C. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah bukan dengan suap agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. D. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawabannya adalah C. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah bukan dengan suap agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Pembahasan. Sikap yang tegas untuk menolak tindakan suap hanya untuk mendapatkan kesempatan bekerja karena mempercayai tindakan tersebut melanggar nilai agama dan membawa dampak yang buruk. 4. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik. B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu. C. Meyakinkan teman-teman akan betapa perlunya dilakukan suatu tindakan. D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Jawabannya adalah D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Pembahasan. Sebagai solusi bagi rekan kerja yang sedang bermasalah menunjukkan upaya untuk membangun sinergi yang baik dalam tim. 5. Ketika saya merasa dihianati oleh teman baik saya A. Menghindar darinya agar tidak emosi ketika ketemu. B. Mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara. C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. D. Saya memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai. Jawabannya adalah C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. Pembahasan. Sikap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin sehingga tidak terpengaruh emosi dan bisa melihat situasi secara objektif agar tercipta hubungan kerjasama yang baik. 6. Ketika saya naik sepeda motor di jalan mendekati gedung kantor, saya melihat kepala kantor berjalan kaki. Saya akan A. Mengurangi kecepatan sambil mengucapkan salam. B. Berhenti meminta izin untuk mendahului. C. Berhenti sambil menawari untuk membonceng. D. Mengurangi kecepatan sambil minta izin mendahului. Jawabannya adalah C. Berhenti sambil menawari untuk membonceng. Pembahasan. Sikap berusaha berinisiatif untuk menawarkan bantuan untuk membantu rekan kerja sehingga tercipta hubungan yang baik di lingkungan kerja. 7. Karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan kerja lainnya. A. Saya pun tak perlu bersikap ramah kepadanya. B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. C. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. D. Hal itu menjadi tanggung jawab manajer SDM. Jawabannya adalah B. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. Pembahasan.
Sikap yang berupaya untuk menyampaikan kritik secara persuasif mengenai kinerja yang kurang sopan agar tidak tersinggung. 8. Apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan A. Sedih, B. Tidak peduli, C. Mawas diri, D. Mendatanginya untuk meminta penjelasan. Jawabannya adalah D. Mendatanginya untuk meminta penjelasan. Pembahasan. Sikap yang berani menyampaikan tanggapan secara terbuka dan langsung pada pihak yang bersangkutan agar dapat menghindari kesalahpahaman. 9. Saya hendak bertanya kepada guru piket di kantor tentang informasi guru kelas yang belum datang pada jam pelajaran yang seharusnya sudah dimulai. Tetapi guru piket terlibat pembicaraan dengan guru lain. Pada kejadian itu yang akan saya lakukan adalah A. Menyela pembicaraan setelah mencari informasi tentang tingkat kepentingan hal yang sedang dibicarakan. B. Memancing guru menegur saya dengan melongokkan wajah dari balik pintu. C. Menyela pembicaraan dengan didahului permintaan maaf. D. Langsung bertanya karena urusan pelajaran itu penting. Jawabannya adalah C. Menyela pembicaraan yang dengan didahului permintaan maaf. Pembahasan. Sikap yang menunjukkan upaya untuk menarik perhatian agar mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan memberikan informasi. 10. Setelah bersusah payah, pada akhirnya tim basket kami berhasil menjuarai kompetensi tahun ini. Agar dapat mempertahankan prestasi ini, kami akan A. Mempelajari teknik-teknik baru dalam bola basket. B. Berlatih secara rutin dan terprogram. C. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka. D. Melakukan pertandingan uji coba meningkatkan kemampuan kami. Jawabannya adalah B. Berlatih secara rutin dan terprogram. Pembahasan. Sikap yang menunjukkan komitmen dan bertanggung jawab untuk mempertahankan target kerja yang tinggi atau prestasi dengan rutin melaksanakan program. 11. Pada saat diwajibkan membuat prakarya sementara bahan-bahan yang tersedia terbatas, saya akan A. Minta tolong teman untuk memberikan bahan lain tersebut. B. Menunggu teman untuk mencarikan bahan-bahan lain. C. Mencari sendiri bahan-bahan lain sebatas kemampuan saya. D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. Jawabannya adalah D. Mencari sendiri bahan-bahan lain dengan berbagai cara. Pembahasan. Ketika mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas, maka harus tetap berupaya untuk dapat memberikan hasil dengan standar yang tinggi sehingga harus berupaya sebaik-baiknya untuk menemukan bahan yang kurang agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. 12. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, saya akan A. Tetap bekerja sebagaimana ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu solusi menjadi lebih nyaman untuk bekerja kembali. Jawabannya adalah A. Tetap bekerja sebagaimana ketentuan yang ada. Pembahasan. Sikap yang menunjukkan konsistensi untuk bertahan dalam situasi yang sulit sebagai bentuk tanggung jawab dengan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. 13. Ketika saya diminta saran oleh teman yang ingin berhasil usahanya, saya menyarankan agar dia A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Memanfaatkan orang lain yang berpengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berpengetahuan luas. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Pembahasan. Sangat mampu dalam membangun hubungan baik kepada rekan kerja dan dapat memberikan solusi alternatif terkait permasalahan tersebut. 14. Ketika listrik di rumah tiba-tiba padam, saya akan A. Mencari penerangan ketika disuruh. B. Diam menunggu orang lain mencari penerangan. C. Segera mencari penerangan. D. Mencari penerangan setelah tidak ada orang lain bertindak. Jawabannya adalah C. Segera mencari penerangan. Pembahasan. Sangat mampu dalam menganalisa masalah dan memiliki respon cepat, cermat, dan cakap.
15. Harga-harga saat ini berubah dengan cepat dan kecenderungannya meningkat terus, sementara pendapatan saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang saku secara lebih hati-hati. B. Merancang penggunaan uang sekaligus minta tambahan uang saku. C. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu. D. Meminta tambahan uang saku dari orang tua. Jawabannya adalah A. Membuat rancangan penggunaan uang saku secara lebih hati-hati. Pembahasan. Sangat mampu membuat rancangan yang ada dalam persoalan tersebut serta memiliki visi misi yang maju. 16. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. C. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. D. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawabannya adalah D. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Pembahasan. Mampu menjaga rahasia dan tidak membocorkan hasil rapat. 17. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka A. Saya bersama anak buah menyusun laporan. B. Saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah. C. Laporan harus dibuat oleh sekretaris. D. Tim khusus harus dibentuk untuk membuat laporan tersebut. Jawabannya adalah A. Saya bersama anak buah menyusun laporan. Pembahasan. Mampu mengkoordinasi kelompok dalam menyusun laporan. 18. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar 21 juta dari yang biasanya tidak pernah melebihi 15 juta. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. B. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor. C. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal yang penting lainnya yang harus diselesaikan. D. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri. Jawabannya adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. Pembahasan. Mampu menunjukkan sikap yang jujur dan bersedia menerima resiko yang ada. 19. Untuk tingkat internasional, persepak bolaan Indonesia sungguh sangat memprihatinkan sehingga perlu pembenahan. Menurut hemat saya yang perlu diperhatikan A. Pembayaran kontrak pemain yang perlu ditingkatkan. B. Pembenahan pengurusan, manajemen yang baik, pilihan pemainnya, serta dana yang tidak sedikit. C. Membangun stadion di daerah yang bertaraf internasional. D. Biasakan bertanding ke luar negeri untuk menambah pengalaman bermain. Jawabannya adalah B. Pembenahan pengurusan, manajemen yang baik, pilihan pemainnya, serta dana yang tidak sedikit. Pembahasan. Mampu menganalisa serta mengubah pada tatanan yang lebih baik. 20. Osteoporosis adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh para usia setengah baya hingga orang tua. 20. Osteoporosis adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh para usia setengah baya hingga orang tua. Salah satu solusi yang menurut saya sangat membantu adalah A. Memperbanyak olahraga agar stamina stabil dan prima. B. Memakan makanan yang sehat serta bergizi hingga dijauhkan dari pengeroposan tulang. C. Melakukan check up seminggu sekali untuk mengontrol keadaan tubuh. D. Memperbanyak mengonsumsi kalsium, susu, dan protein yang cukup, serta olahraga yang rutin tanpa rokok dan doping. Jawabannya adalah D.
memperbanyak mengonsumsi kalsium, susu, dan protein yang cukup, serta olahraga yang rutin tanpa rokok dan doping. Pembahasan sangat mampu mengarahkan para usia setengah baya untuk mengonsumsi kalsium agar terhindar dari osteoporosis. 21. Saya memiliki perusahaan pengalengan buah, sementara orang lain juga mempunyai perusahaan yang sama. Untuk dapat mengimbanginya, semestinya saya A. Segera tutup dan membangun perusahaan dengan produk yang berbeda. B. Meminta bantuan bank-bank pensubsidi dana untuk perluasan wilayah perusahaan. C. Lebih memilih meneruskannya sepanjang keuntungan masih maksimal. D. Mengurangi tenaga manusia dan menggantikannya dengan mesin-mesin modern serta menjaga kualitas produk dengan harga yang bersaing. Jawabannya adalah D. Mengurangi tenaga manusia dan menggantikannya dengan mesin-mesin modern serta menjaga kualitas produk dengan harga yang bersaing. Pembahasan sangat mampu membuat terobosan yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 22. Ketika pemerintah dalam hal Badan POM menyatakan bahwa saat ini banyak makanan dan minuman mengandung formalin serta bahannya berbahaya lainnya, maka tindakan saya A. Selalu waspada dan teliti terhadap jenis makanan dan minuman yang ada di sekitar saya. B. Meningkatkan ketahanan tubuh dengan mengonsumsi suplemen makanan dan vitamin plus. C. Tidak akan berbelanja di pinggiran jalan dan saya harus selalu ke supermarket. D. Membeli alat-alat detektor dan membuat laboratorium mini di rumah. Jawabannya adalah D. Membeli alat-alat detektor dan membuat laboratorium mini di rumah. Pembahasan sangat mampu menganalisa, yaitu membeli alat detektor agar terhindar dari resiko. 23. Pesta perkawinan adik saya sangat meriah sehingga ada kesalahan teknis di bidang konsumsi dan makanan diperkirakan tidak cukup. Saya harus melakukan A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama. B. Mengundang ahli masak yang berpengalaman. C. Memesan makanan jadi atau siap saji via telepon atau datang langsung. D. Cukup menyediakan snack dan minuman saja. Jawabannya adalah A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama. Pembahasan sangat mampu menganalisa, yaitu mencari makanan cepat saji. 24. Bergesernya lempengan pada lapisan bumi mengakibatkan guncangan yang sangat luar biasa. Jika gempa terjadi di wilayah saya, maka yang harus dilakukan adalah A. Mencari bantuan aparat desa untuk mengevaluasi korban yang terkena musibah. B. Mencari sanak saudara secepatnya dan membawanya segera keluar rumah. C. Utamakan penyelamatan diri baru kemudian mencari korban-korban lain. D. Menghindari dari peralatan dan bangunan rumah yang berbahan kaca menuju keluar ke tempat yang lapang tanpa pohon dan bangunan rumah. Jawabannya adalah D. Menghindari dari peralatan dan bangunan rumah yang berbahan kaca menuju keluar ke tempat-tempat yang lapang tanpa pohon dan bangunan rumah. Pembahasan sangat mampu membuat keputusan yang tepat, yaitu mencari tempat yang lapang agar terhindar dari bahaya. 25. Jika benar pemerintah melakukan kuota dengan mengurangi stok BBM, maka tindakan preventif yang saya lakukan adalah A. Keluar rumah lebih pagi, ke kantor menggunakan bis umum, memakai sepeda motor hanya sesekali. B. Memakai BBM alternatif lain seperti minyak daun jarak, minyak tanah, atau tenaga matahari. C. Menggantikan motor menjadi sepeda dayung agar lebih irit. D. Mengusulkan pemerintah pusat agar mengurangi penjualan ekspor ke luar negeri. Jawabannya adalah A. Keluar rumah lebih pagi, ke kantor menggunakan bis umum, memakai sepeda motor hanya sesekali. Pembahasan sangat mampu mengolah informasi dan mengambil keputusan, yaitu menghemat BBM dengan cara menaiki kendaraan umum.